kemenangan. Wahai kalian yang turun ke jalan demi mempersembahkan jiwa dan raga untuk negeri tercinta. Wahai kalian yang rindu kemenangan, wahai kalian yang turun ke jalan demi mempersembahkan jiwa dan raga untuk negeri tercinta. Kepada para mahasiswa yang merindukan kejayaan, kepada rakyat yang kebingungan di persimpangan jalan, kepada pewaris peradaban yang telah menggoreskan sebuah catatan kebanggaan di lembar sejarah manusia. Wahai kalian yang rindu kemenangan, wahai kalian yang turun ke jalan demi mempersembahkan jiwa dan raga untuk negeri tercinta. Wahai kalian yang rindu kemenangan, wahai kalian yang turun ke jalan demi mempersembahkan jiwa dan raga untuk negeri tercinta. Untuk negeri tercinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Bapak Abdul Latif Ansori MPDI selaku dosen pengampu yang telah memberikan tugas dalam penilaian UTS, yaitu tugas melakukan sebuah wawancara kepada salah seorang narasumber yang berkompeten dalam bidang Pancasila. Bapak Abdul Latif Ansori MPDI selaku dosen pengampu pada Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, khususnya pada jurusan psikologi. Saya Muhammad Fatur Rahman dengan NIM 24011110063 akan melakukan sebuah wawancara bersama narasumber kita, yaitu Ibu Dr. Hairani MSPD MPD. Beliau ini merupakan salah seorang tenaga pendidik di salah satu madrasah di Kota Makassar, khususnya lebih tepatnya di Madrasah Aliyah Negeri 3 Makassar. Dan beliau juga menjadi wakamat kurikulum di madrasah tersebut, sekaligus menjadi dosen di Universitas Negeri Makassar pada mata kuliah Pancasila sebagai dosen luar biasa, sebagai dosen luar biasa. Baik, sedikit riwayat pendidikan dari beliau. Beliau merupakan alumni S1 Universitas Veteran Republik Indonesia jurusan PMP-KN dan alumni S2 Universitas Negeri Makassar jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, dan mendapatkan gelar doktoralnya di Universiti Kebangsaan Malaysia jurusan Hukum. Baik, kita akan melakukan sedikit wawancara mengenai peran Pancasila dalam pembentukan karakter mahasiswa sebagai masa depan bangsa. Menurut Ibu, apa sih itu Pancasila dalam pandangan Ibu? Kalau menurut saya, Pancasila itu adalah merupakan satu konsep yang luar biasa. Sebab Pancasila dapat memberikan satu pandangan yang apabila kita artikan satu persatu, bahwa Pancasila itu adalah 5 dasar daripada dalam
Persatuan Berbangsa dan Bernegara. Ya, kita ketahui bersama bahwa sejak dahulu kala itu, sejak nenek moyang kita, Pancasila itu memang sudah diakui, artinya sudah berakar dalam kehidupan sebagai bangsa Indonesia. Pancasila itu sangat memberikan harapan baik sebagai generasi muda, generasi yang akan datang untuk melanjutkan pembangunan. Karena apabila kita lihat di Pancasila itu, kalau kita mau artikan satu persatu luar biasa, ya. Biasa Anda melihat apa yang tertera di lambang Garuda Pancasila itu, ya. Ada di sila pertama itu ada bintang, ya. Di sila kedua itu ada rantai, di sila ketiga itu ada pohon beringin, dan di sila keempat itu ada kalau saya tidak salah kepala banteng, ya. Dan sila terakhir adalah padi dan kapas. Semua itu punya makna tersendiri. Apabila kita mengkaji secara mendalam, luar biasa. Seperti bintang itu melambangkan sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang di dalamnya itu memberikan keyakinan, ya, kepercayaan, cahaya. Bintang itu kan bercahaya, cahaya kerohanian di dalam setiap insan manusia yang ada di Indonesia ini. Kemudian di sila kedua itu adalah ada gambar rantai, ya rantai. Kalau kita kaji itu rantai itu, di situ ada berbentuk lingkaran dan ada yang segi empat, ya. Segi empat itu melambangkan laki-laki, ya. Sedangkan lingkaran itu melambangkan perempuan. Jadi di Indonesia ini artinya di situ memiliki makna bahwa ada kesamaan gender, ya, antara laki-laki dengan perempuan. Jadi tidak ada pembeda, tidak ada diskriminasi. Ya, tidak ada diskriminasi, betul, tidak ada diskriminasi. Kemudian di sila ketiga itu ada pohon beringin, ya, ada pohon beringin. Di pohon beringin itu ada seperti akar yang tergantung, ya. Di setiap sudut-sudutnya itu ada akar yang tergantung. Itu melambangkan sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Artinya menguatkan rasa persatuan dan kesatuan. Tidak ada juga pembeda di situ antara suku yang satu dengan suku yang lain. Kemudian pohon beringin itu memiliki akar tunggal, ya, yang menguatkan sebagai penguat. Jadi kita ini bangsa Indonesia harus kuat, ya, sesuai dengan dasar kita, dasar negara kita adalah Pancasila. Kemudian di sila keempat itu adalah kepala banteng, ya, kepala banteng. Kenapa bukan kepala sapi misalnya, ya? Menurut filosofi itu, banteng itu suka berkumpul, kan sila keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan seterusnya, ya, suka berkumpul. Ketika dia berkumpul, dia bermusyawarah, ada kode-kode tersendiri. Jadi itulah banteng diambil sebagai salah satu lambang di dalam sila keempat. Kemudian yang terakhir adalah padi dan kapas. Di situ melambangkan sandang dan pangan. Jadi negara kita itu kaya dengan hal-hal yang seperti ini: sandang, pangan, makanan dan pakaian. Jadi tidak ada alasan untuk hidup menjadi miskin. Jadi itulah tadi saya katakan di awal pembicaraan bahwa Pancasila itu sangat luar biasa kalau kita maknai secara satu persatu. Dan Pancasila jangan hanya sekedar dihafal saja, ya, tapi harus dimengerti, dipahami dan diamalkan. Itu yang terakhir, itu yang diamalkan perlu. Sebab kalau hanya sekedar tulisan, sekedar gambar, itu Pancasila tidak punya makna. Tetapi sebagai
mahasiswa ya, Iya. apalagi mahasiswa psikologi, itu harus memang menerapkan, mengetahui dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Barangkali itu sekitar penjelasan saya tentang apa itu Pancasila. Baik Bu, selanjutnya bagaimana peran Pancasila dalam pembentukan karakter mahasiswa sebagai masa depan bangsa? Oke. Pembentukan karakter ya, Iya, karakter karakter. building, Iya. membangun karakter, ya, membangun karakter. Sebab kalau kita berbicara tentang masa depan, itu memang titik fokusnya itu di generasi muda, Iya. ya. Jadi kalau peranan Pancasila sangat luar biasa peranannya, ya, sangat luar biasa peranannya. Karena kalau kita menilik satu persatu, itu tadi di awal saya mengatakan bahwa kalau kita menilik satu persatu nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, mungkin Anda masih ingat butir-butir Pancasila ya, Iya. yang jumlahnya 45 butir itu, ya. Ya, ada 45 butir. Saya biasa istilahkan 7, 10, 7, 10, 11 Iya. gitu. Sehingga termuat tercakup 45 butir. Apabila itu diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, insya Allah karakter akan terbentuk sedemikian rupa. Artinya karakter akan terbentuk dengan sendirinya. Terkait dengan mahasiswa masa depan, memang mahasiswa itu mempunyai atau memiliki andil yang besar untuk negara kita ke depan. Biasa diistilahkan bahwa mahasiswa maha. Apa artinya itu maha? Segala-galanya. Jadi penentu. Ya. Jadi kalau terkait dengan Pancasila, mahasiswa harus tetap menjunjung tinggi, mengamalkan dalam kehidupan, baik itu di luar kampus, ya, apalagi di dalam kampus. Iya. Ya. Oke. Baik. Selanjutnya, mengapa Pancasila dapat menjadi karakter building bagi mahasiswa? Karakter building artinya membangun karakter. Ya. Seseorang itu tidak bisa melakukan sesuatu tanpa ada fondasi yang kuat ya. Saya berpikir bahwa Pancasila itu adalah merupakan dasar yang kuat, ya, dasar yang kuat. Jadi apabila dasarnya kuat, insya Allah maka pembangunannya akan menjadi lebih kuat. Makanya memang bahwa Pancasila merupakan itu bisa dibawa ke pembangunan mahasiswa ke depan, karakter building. Sebab mahasiswa itu kan artinya akan terjun langsung nanti ke masyarakat ya. Biasanya di semester 7 itu saya masih mengingat ada namanya Tri Dharma Perguruan Tinggi, ya, ada pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat. Jadi ketika misalnya Anda nanti terjun di masyarakat, ya harus jelas memperlihatkan karakter yang bagus, apalagi kalau menemui masyarakat yang masih awam atau belum terlalu paham dengan ini tadi Pancasila dikaitkan dengan karakter building, maka disitulah Anda punya peran yang sangat besar. Oke? Baik. Terus siapa saja yang harus berkarakter dengan Pancasila? Apakah hanya mahasiswa karena merupakan masa depan bangsa? Oh tidak. Karakter itu semua link ya, semua area, ya, semua area. Baik itu di lingkungan rumah tangga sendiri, di lingkungan masyarakat, di lingkungan pekerjaan atau kantor. Contoh saja orang tua di rumah yang harus memperlihatkan karakter yang bagus terhadap anaknya. Nah, kemudian seorang guru itu harus memberikan contoh yang baik terhadap muridnya. Ya. Seorang dosen, ya, dosennya juga harus memberikan patron
kepada mahasiswanya, memberikan hal-hal yang terbaik. Dan begitu pula juga misalnya kalau kita bekerja dalam satu instansi, dalam satu kantor, seorang bos itu harus memberikan teladan yang baik terhadap yang dipimpinnya. Jadi karakter itu bukan hanya diperuntukkan kepada mahasiswa, tetapi seluruh masyarakat Indonesia harus berkarakter. Ya, dengan itu tadi harus memahami, mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Baik. Terus di mana karakter bonding dapat dalam Pancasila itu sebenarnya dapat didapatkan? Apakah hanya ada dalam pendidikan Pancasila pada perguruan tinggi saja? Oh tidak. Tidak. Ya, tidak. Dari Pancasila itu bukan hanya bisa didapatkan di pendidikan yang formal, Ya, seperti perguruan tinggi, tetapi malah justru di pendidikan non formal kita bisa dapatkan. Jadi begitu semua link ya, baik formal maupun non formal. Cuma biasanya kalau formal ada item-item tertentu yang harus ditekankan kepada anak didik ya, termasuk mahasiswa. Jadi pembentukan karakter atau itu bukan hanya bukan hanya di pendidikan yang formal, tetapi non formal itu juga sangat besar peranannya. Terus yang terakhir ini Bu, kapan pendidikan Pancasila sebagai pembentukan karakter ini akan diajarkan kepada mahasiswa ketika telah menjadi bagian dari aktivitas akademik kampus tersebut? Kapannya? Ya. Sebenarnya sejak dini. Sebab di perguruan tinggi itu tinggal pengembangan ya. Pengembangan. Kalau kita mau melihat dari pembentukan karakter, memang dari lingkungan bawah, artinya lingkungan yang terdekat, artinya biasa kita dengar bahwa itu adalah madrasah yang pertama dan utama. Ya di situ sebenarnya. Jadi bukan hanya di perguruan tinggi, di situ di perguruan tinggi saya katakan tadi bahwa itu tinggal pengembangan, pemantapan dan sebagainya. Jadi kalau mau mau lebih bagus dan mau lebih awal itu memang dari awal kalau berbicara tentang karakter. Sebab karakter itu sikap ya, boleh dikategorikan sebagai sikap. Itu bukan seperti mudahnya membalikkan telapak tangan untuk pembentukan karakter, tetapi dia harus ada langkah-langkah, ada tahap-tahap yang harus kita laksanakan. Ya. Baik, itulah tadi wawancara yang telah kita lakukan terkait dengan tema peranan Pancasila dalam pembentukan karakter mahasiswa sebagai masa depan bangsa. Terima kasih kepada narasumber kita, kepada Ibu Dr. Herani Hasan, MPD, SPD, yang telah meluangkan waktunya. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat menjadi keberkahan bagi diri saya pribadi, terkhususnya kepada beliau itu sendiri. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.